Gimana rasanya Pak Kijang? Ya bentuknya bagus, isinya banyak. Mama, papa, nenek, kakek, teteh, aa, Zainab, Munaro, Sarah, Ani, semuanya bisa masuk ke dalam mobil. Pokoknya sama tante-tante deh yang ada di mobil Kijang. Kijang memang tiada duanya. Oke, untuk Black Story Drive It kali ini pas banget nih karena kita bakal langsung membahas tuntas seputaran tentang mobil yang bener-bener legend banget, Toyota Kijang. Ayo, siapa yang pernah merasakan ataupun kamu bisa menjemput someone special dengan mobil Kijang? Someone special itu 1 atau 2 nih, karena kan tempat duduknya banyak ya nggak sih? Jangan-jangan banyak lagi pacarnya. Toyota Kijang ini adalah model kendaraan niaga yang serbaguna dan tahan banting dan harganya sangat terjangkau. Dan yang pasti Toyota Kijang ini merupakan kendaraan yang paling populer untuk kelas minibus di Indonesia. Karena Toyota Kijang ini hadir di Indonesia sejak tahun 1977. Dan menariknya nih ya, warga masyarakat Indonesia nggak tahu kenapa tetap memilih Toyota Kijang itu sebagai mobil yang benar-benar efisien dan juga bisa dipakai untuk mobil keluarga. Contohnya nih yang paling menarik itu adalah Toyota Innova yang paling diburu sama masyarakat Indonesia karena yang dicari itu adalah Toyota Innova e-Diesel. Selain irit nih ya, kalau misal untuk harga secondnya sendiri itu harganya masih stabil dan mobilnya itu langka banget sekarang. Banyak kompetitor seperti Pajero, terus juga ada Fortuner. Innova ini bisa dibilang memiliki beberapa keunggulan dibandingkan saingannya, yaitu seperti irit BBM, terus juga ruang kabin yang sangat luas, suku cadangnya itu yang sangat melimpah, dan yang pasti ini memiliki sejarah panjang dan juga sudah teruji lintas generasi. Nah, sekarang nih kita bakal langsung gaspol ya untuk membahas lintas generasi Toyota Kijang di Indonesia. Nah, ini pas banget ya kita bakal ngebahas seputar tentang Kijang. Mumpung kamu lagi barengan sama keluarga, termasuk bapak kamu nih yang pernah merasakan mobil yang satu ini untuk Kijang First Generation. Generasi pertama Toyota ini menerapkan konsep pickup dengan bentuk kotak yang mendasar dan juga bisa dikatakan basic utility vehicle atau kendaraan bermotor serbaguna. Kendaraan ini tentunya diperuntukkan untuk mengangkut barang-barang, misalnya kayak hasil BBM, terus juga kebutuhan lainnya, misalnya kamu nganterin emak kamu ke pasar, itu bisa taruh di belakang. Mobil yang satu ini dulu tuh pernah dijuluki yaitu adalah Kijang Buaya. Kenapa disebut Kijang Buaya? Karena pas kita buka kap mesin, pas mau ditutup tuh ya, itu tuh kayak seolah-olah buaya sedang menganga. Mobil yang satu ini tuh bermesin 1200 cc yang bertenaga 55 horsepower. Jadi tipe mesinnya tuh berkode 3K dengan penggerak roda belakang yang bertransmisi manual 4 percepatan. Dan 1 tahun kemudian muncullah Kijang sebagai mobil penumpang. Ini dibuat oleh berbagai karoseri di Indonesia. Hal yang unik dari Kijang yang satu ini, dia itu tidak memiliki kaca jendela samping. Jadi hanya memakai kain transparan dengan kombinasi kain terpal. Nah, kalau misal kagak dipakai tuh, jadi si kain tuh bakal diikat. Ini sebenarnya mobil apa warung kaki lima sih sebenarnya? Untuk masalah safety, sebenarnya sih agak sedikit kurang ya, karena mobil yang satu ini tuh tidak dilengkapi dengan yang namanya sabuk pengaman. Jadi kalau misal kamu jalan pakai mobil yang satu ini, ya paling juga kamu harus berdoa yang bener-bener kencang banget nih supaya kamu selamat di jalan. Dan dulu nih ya, harganya itu cuma 1,3 jutaan aja. Dan ini laku sampai dengan 26.000 unit loh. Kijang generasi kedua. Jadi dibikinnya itu di tahun 1980 sampai dengan 1985. Dengan kode rangkanya itu adalah KF20. Dan gue gak tahu kenapa ya mobil yang satu ini tuh bisa disebut Kijang Doyok. Hah? Katanya mirip banget sama tokoh komik yang ada di koran pos kota. Namanya Doyok, makanya disebutnya itu adalah Kijang Doyok. Bentuknya sih nggak jauh beda dari generasi sebelumnya, di generasi pertama. Cuman Kijang yang satu ini tuh terlihat rapi. Jendelanya tuh udah ada kacanya, handle pintunya juga udah lebih baik. Apalagi kalau misalnya kita ngeliat di bumper depannya, itu terlihat lebih menyatu.
dengan kapasitas 1300 cc dan juga bertenaga 61 horsepower. Pada tahun 1985 ini terjadi perubahan lagi menjadi versi facelift ya, yang lampunya ini yang awal mulanya bulat ini menjadi kotak dan mesinnya tuh berubah kapasitasnya menjadi 1500 cc yang bertenaga 63 horsepower dengan tipe mesinnya 5K. Pada generasi ini Kijang Doyok ini mulai banyak digarap oleh karoseri untuk menjadi minibus ataupun mobil penumpang, dan pada saat itu belum ada nih mobil minibus yang seluas Kijang. Jadi tadi kita udah ngebahas seputar tentang buaya, terus juga kita udah ngebahas seputar tentang Doyok. Nah, untuk Kijang generasi selanjutnya nih ya, ini tuh nggak akan dipanggil Doyok lagi, nggak akan dipanggil buaya lagi, tapi Kijang Superman. Nah, pada masa ini menjadi momen penting bagi sejarah panjang perkembangan Toyota Kijang yang ada di Indonesia. Yang pasti kalau misalkan penasaran, nih kita langsung gas aja. Jadi untuk generasi Kijang Super ini merupakan generasi pertama loh untuk PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia, yang kalau misalnya biasa kita sebut itu adalah Toyota Indonesia. Konsep perakitannya ini berubah menjadi mobil keluarga walaupun masih tersedia versi mobil niaga ataupun mobil pick up. Jadi nih Black Pelts ya, ini memiliki tipe 2 sasis, yaitu adalah tipe pendek ya KF40 dan juga yang panjang KF50. Awalnya nih ya Kijang Super ini bodinya tuh hanya memiliki 3 pintu, 2 di depan dan juga 1 paling belakang. Ini ibarat kata kayak mobil ambulan ya. Ya nggak sih? Atau nggak kalau misalkan kamu bawa penumpang ya lumayan buat keluarnya juga agak-agak harus punten atau ini kayak lumayan ngalangin gitu ya. Dan yang pasti memberikan sentuhan inovasi dengan menggunakan teknologi full press body yang mengurangi pemakaian dempul dan juga dapat mengurangi bobot kendaraan sampai dengan 5 kg. Jadi nih ya, Toyota Kijang ini hadir dalam beberapa varian. Yang pertama, Kijang standar hadir dalam versi minibus dan juga pick up. Mesinnya yang digunakan sama dengan sebelumnya nih, yang bertipe 5K dengan transmisi 4 percepatan tanpa AC, radio ataupun tip, dan untuk masalah pengeremannya ini masih full throttle. Kemudian untuk tipe tertingginya yaitu Super Kijang. Ini hadir dengan minibus ataupun pickup pada tahun 1992. Masih nih ya dengan transmisi manual 5 percepatan dengan mesin yang digunakan masih sama bertipe 5K dan mengalami peningkatan nih untuk mencapai 72 horsepower pada 5000 rpm dan torsinya ini 119 Nm pada 3200 rpm dari sebelumnya yang mencapai 63 horsepower. Dan pada tipe yang satu ini juga hadir dari produsen karoseri lokal, yaitu adalah tipe Kijang Rover, jantan dan juga betina. Masa iya? Nggak ada yang namanya betina ya. Dan varian yang satu ini memiliki ciri yaitu memiliki atap yang lebih tinggi. Selanjutnya di tahun yang sama Toyota Astra Motor ini memperkenalkan Toyota Kijang Grand Extra. Jadi dengan teknologi terbaru yaitu Toyota Original Body, di mana untuk pembuatan bodi ini dengan cara membuat plat besi dengan mesin press yang berkekuatan 1500 ton loh. Dan ini menyambung digunakan metode last spot welding atau last titik-titik. Dengan teknologi produksi yang satu ini nyaris tidak digunakan dempul dan yang pastinya ini sangat kokoh dan menjadikan minibus pertama dengan kualitas bodi bebas dempul setara dengan sedan loh. Mantul. Oke, untuk Kijang Grand yang satu ini banyak banget nih variannya, yaitu ada SX, ada SSX, ada SGX, ada Triple X. Wah, bukan dong, itu mah kagak ada ya. Tapi kalau misalnya yang bersasis panjang, ini pilihannya ada LX, ada LSX, dan juga ada LGX. Nah, varian yang paling murah itu adalah tipe SX, LX, dan juga pick up. Pick up. Pick up your phone. Fiturnya ini minim banget, tetap menggunakan transmisi 4 percepatan dan juga dashboardnya itu model lama yang berwarna abu-abu. Dan remnya ini depan belakang itu masih mengandalkan rem tromol atau drum brake. Tapi kalau misalnya buat tipe dari SSX dan juga LSX, ini untuk tipe menengah dan juga varian yang paling mewah. Ini hadir dengan nama SGX dan juga LGX atau
Short Grand Extra ataupun Long Grand Extra. Fitur mewahnya ini menawarkan kelebihan antara lainnya power steering, tachometer, AC double blower, terus juga ada power window-nya pada kedua pintu depan, sampai ada radio tip-nya untuk merek Alpine loh. Nah, dari sisi eksteriornya ini terdapat ubahan berupa tambahan dari over fender, ada alloy wheels dari NK, sampai lapisan chrome pada bagian grill depannya. Dan satu lagi nih ya, versi yang paling mewahnya, bentuk dashboardnya nih Black Pals ini berbeda karena udah mirip-mirip sama sedan, jadi udah nggak kaku-kaku banget, ya kan? Pada bulan Agustus 1995, Toyota Astra Motor ini menambahkan varian baru yaitu Kijang Grand Extra dengan mesin 1800 cc, dan model yang satu ini hadir karena keluhan konsumen pada tipe sebelumnya, terutama nih ya pada segi mesin yang katanya sih ya mesinnya itu kayak ngekritik gitu loh, karena kayak kurang bertenaga dan juga boros loh bensinnya. Ini menggunakan mesin seri 7K dengan konfigurasi 4 silinder OHV, 8 valve, dan karburatornya dengan transmisi manual 5 percepatan. Tenaga yang dihasilkan ini naik loh menjadi 80 horsepower pada 4800 rpm, dan untuk torsinya ini 140 Nm pada 2800 rpm. Oke, untuk selanjutnya kita bakal langsung masuk untuk Kijang 4th Generation. Jadi model yang satu ini akrab dipanggil dengan Kijang Kapsul. Jadi Kijang generasi keempat ini hadir pada tahun 1997 dengan desain model yang paling baru nih, baik di interior dan juga di eksterior, yang menjadi lebih aerodinamis. Memiliki dua tipe sasis seperti kakaknya, yaitu tipe pendek dan juga tipe yang panjang. Jadi pada generasi Kijang Kapsul ini pertama kali memiliki tipe dua jenis transmisi, yaitu transmisi manual dan juga matic. Dan juga jenis tipe mesinnya itu masih sama dengan sebelumnya, yaitu tipe 7K. Dan ada juga nih yang bertipe diesel 2500 cc. Toyota Kijang Kapsul ini terbagi ke dalam berbagai tipe. Tipe standar SX dan juga LX. Kemudian ada tipe yang namanya Deluxe SSX dan juga LSX. Dan yang terakhir nih ya, ada tipe Grand. Antara lain ada SGX dan juga LGX. Ini yang untuk tertingginya adalah Kijang Krista. Tapi lu perlu tahu nih ya, kalau misalnya generasi Kijang Kapsul ini ada dua jenis Kijang yang terbilang rare, yaitu adalah Kijang Grand Rover Ace. Ini memiliki bentuk bodi ala SUV atau sering dibilang baby Land Cruiser. Dan satu lagi ada Kijang Rangga, garang bertenaga. Nah, perbedaannya bodinya tuh lebih berisi dengan penambahan add-on body kit. Di tahun 2000, Kijang Kapsul ini dengan mesin bensin berubah dari karburator ke EV, Electronic Full Injection, yang berkapasitas 2000 cc dengan tenaga ini sampai 97 horsepower dengan mesin bertipe 1 RZI. Selanjutnya nih untuk Kijang yang generasi kelima. Nah, Kijang juga ini kembali diperbaharui pada tahun 2004 dan dipasarkan dengan nama Toyota Kijang Innova. Model yang satu ini telah mengalami perubahan yang cukup drastis ya dibandingkan dengan model-model sebelumnya. Jadi pada awal konsepnya nih ya, Kijang generasi pertama yang adalah kendaraan kelas bawah, maka untuk Kijang Innova generasi kelima ini segmentasinya itu bergeser menengah ke atas. Dan Kijang Innova ini mulai menggunakan mesin dengan teknologi VVT-i 2000 cc dengan tenaga 134 horsepower yang berkatup 16 DOHC. Dan ada juga nih Kijang Innova yang bermesin diesel yang memakai mesin D4D atau disebut Direct 4-Stroke Turbo Common Rail Injection 2500 cc. Ini memproduksi daya sebesar 102 horsepower. Nah, untuk tipe yang E ini menggunakan lapisan jok fabric yang kemudian dilengkapi dengan 4 speaker. Nah, kita bisa naik nih ya ke tipe G atau tipe G. Ini dilengkapi dengan 4 speaker dan juga ada 2 tweeter untuk audionya. Ditambah lagi ada yang namanya high adjuster untuk pengaturan joknya. Nah, untuk varian J Luxury untuk opsi tambahannya ada layar monitor 8 inci.
Nah, khusus nih ya untuk varian teratas untuk tipe V-nya ini sudah dihiasi akses panel kayu dan juga ada balutan kulit sintetis di dalam interiornya dan menggunakan AC digital dan juga ada multi information display atau MID yang memungkinkan nih ya pengendara mendapatkan informasi seputaran tentang kendaraan dalam satu layar. Yang paling menonjol ini pada tipe V Luxury yang sudah dilengkapi dengan Captain Seat di barisan kedua. Oh iya, sama sih seperti generasi Kijang kapsul nih ya, Kijang Innova ini generasi awal, ini juga ada dua tipe yang limited edition, yaitu Toyota Kijang Innova yang bermesin 2700 bensin, dan mobil yang satu ini sangat langka karena konon dibuat untuk pasar Timur Tengah. Nah, selanjutnya ada Toyota Innova 2.0 Grand Cruiser yang basicnya itu Toyota Innova tipe G, namun ada penambahan add-on di bumper depannya dan ada penambahan garnish berupa stiker pada bagian pintu di penumpangnya. Nah, selanjutnya nih ada juga perubahan di tahun 2008 sampai dengan 2013 di mana Toyota ini memberikan penyegaran pada Kijang Innova di tahun 2008 berupa desain grill dengan sentuhan chrome dengan model 4 garis horizontal. Termasuk nih ya, ada ubahan pada desain lampu utama dan juga lampu belakang. Serta lekukan bumper yang sangat modern. Dan pada tahun 2009, Toyota ini melahirkan Innova varian terendah, yaitu tipe J. Secara nih ya, fitur dan juga model ini hanya dilengkapi dengan AC depan, power steering, power window, dan juga pelek 14 inch. Sementara untuk perangkat audionya itu absen, kayak anak sekolah bolos. Lari lagi, dapat lagi kamu. Toyota ini kemudian menyegarkan Innova ke periode facelift kedua ya pada tahun 2011. Innova juga menawarkan penampilan lebih segar pada eksteriornya yang menggunakan ada 5 garis horizontal di lapisan chrome-nya. Nah, untuk model lampunya dengan juga diganti dengan ujung yang seakan bersayap yang berpadu dengan fog lamp. Pada penyegaran yang satu ini, Innova tipe J ini telah dilengkapi dengan yang namanya head unit double din, kemudian ada 4 speaker, ada AC double blower, terus juga ada velg kaleng 14 inch, wiper belakang, dan juga ada wiper intermittent. Nah, di tahun 2013 sampai dengan 2016, pada dalam masa ini, semua varian Kijang Innova ini langsung dilengkapi dengan dual SRS airbag, sabuk pengaman dengan prestensioner, terus juga ada force limiter. Sementara untuk tampilan ini kembali diberikan sentuhan baru dengan desain yang lebih lebar dan juga lengkap ya dengan body kit, underguard, serta ada cover fog lamp-nya loh yang benar-benar baru yang membuatnya itu lebih berkelas. Nah, kita langsung ngebahas nih Black Pals untuk generasi terakhir, All New Innova atau biasa orang bilang Innova Reborn. All New Kijang Innova yang didesain oleh Hiroki Nakajima, chief designer dari Toyota Motor. Untuk wujudnya nih ya, ini kita kembali ke masa yang lalu. Kembali ke kotak-kotak, gak ada yang namanya bulat-bulat lagi di bagian depan. Seluruh strukturnya ini dibuat lebih padat dengan garis-garis semi kotak bagian dari tampang depan sampai dengan ke belakang. Dari yang tadinya buncit sekarang jadi kotak-kotak lagi. Wah, berarti dia nge-gym nih, ya nggak sih? Oke, untuk tipe mesin nih ya, ada bensin dan juga diesel. Dan untuk tipe mesin untuk bahan bakar bensin ini adalah DHC 4 silinder segaris dengan teknologi dual VVT-i yang berdaya maksimum ini 139 PS pada 5.600 rpm yang berkapasitas 1998 cc. Sedangkan nih ya untuk mesin diesel menggunakan DHC 4 silinder segaris dengan teknologi VNT intercooler yang memiliki tenaga maksimum 140 PS pada 3.400 rpm yang berkapasitas 2.393 cc. Dan pada tanggal nih ya 16 Januari 2017 Toyota ini meluncurkan varian terbaru Kijang yaitu Venture. Ini varian yang satu ini merupakan varian termewah dari Kijang Innova. Emblemnya yang jadi ciri khas mobil ini tuh dihilangkan dan digantikan dengan logo Venture yang tak akan ditemukan pada Kijang biasa.
Dan Venture ini menjadi tipe tertinggi dari mobil Toyota Innova. Dengan lengkapnya, fitur mobil yang satu ini tentunya akan membuat pengendara dan juga penumpang ini merasakan sensasi yang lebih dibanding dengan tipe di bawahnya. Dengan sasis leather frame, grill, dan juga headlampnya ini berbentuk tajam menyipit dengan kaca yang dibuat gelap berdesain smoke style. Ditambahin lagi nih ya dengan rear lamp yang berdesain boomerang. Velgnya black alloy velg berukuran 17 inci. Innova Venture 2021 ini terlihat lebih maco. Kabinnya ini berkonsep ruang keluarga atau ruang tamu dengan fitur ambience light, di mana kita tuh dapat mengatur pencahayaannya di dalamnya dengan pilihan warna sesuai dengan keinginannya. Dan untuk kursi penumpangnya ini berbahan kulit berkualitas dengan fitur captain seat pada kursi di baris kedua. Pada ruang kemudi, speedometer yang berteknologi MID TFT dan juga ada fitur steering switch. Nah, terdapat juga nih media hiburan juga seperti ada head unit yang berukuran 8 inci yang dapat dikoneksikan dengan internet. Nah, untuk ngomongin seputar tentang fitur keamanan dan juga keselamatan, terdapat beberapa fitur seperti ada dual SRS airbags, terus juga ada back curtain untuk setiap penumpang. Venture untuk tahun 2021 ini dibekali dengan dua pilihan mesin nih, ada bensin dan juga diesel. Nah, pada tipe bensin ini menggunakan 1 TRFA yang berkapasitas 2000 cc dan juga berteknologi dual VVT-i. Sementara nih ya untuk tipe diesel ini menggunakan 2 GD FTV yang berkapasitas 2400 cc dan mampu menghasilkan tenaga sebesar 139 horsepower per 5600 rpm dan juga torsinya ini sampai dengan 176 Nm ya per 4000 rpm untuk tipe bensin 2000 cc. Pada tipe diesel 2400 cc ini tenaga yang dikeluarkan ini mencapai 149 horsepower per 3400 rpm dan juga torsinya sampai dengan 359 Nm per 2800 rpm. Nah, suspensinya ini menggunakan double wishbone with coil spring pada bagian depan dan 4-link lateral rod ini pada bagian belakang. Dan ada lagi nih fitur Vehicle Stability Control atau VSC dan juga ada Hill Assist Control yang menjadi hal yang terpenting untuk menjaga kestabilan kendaraan. Nah, kira-kira nih Black Pals ya, kamu mau milih ke generasi yang mana nih? Generasi yang tua atau yang muda? Sebenarnya sih dua-duanya sah-sah aja ya. Yang penting sesuai dengan tagline-nya, Kijang memang tiada duanya. Oh iya, jangan sampai kelupaan juga nih untuk like, komen, dan juga subscribe ya di channel YouTube-nya dari Black Experience. Kalau kayak gitu, sekalian juga nih Iqbal Ramadan yang pamit. Terima kasih, sampai ketemu di Black Story selanjutnya.